Lemparan Pratama Arhan jadi senjata andalan jika tembok raksasa dari benua biru berpostur 2 meter lebih ini bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Rafael Struijk, jadi pemain timnas Indonesia yang paling diburu gadis-gadis cewek-cewek cantik glowing dan seksi Indonesia sampai emak-emak berbodi monosok NMAX Indonesia. Rekan Rafael Struijk di Eropa bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Lemparan Pratama Arhan jadi senjata andalan jika tembok raksasa benua biru berpostur 2 meter lebih ini gabung timnas Indonesia. Ya, pesepak bola keturunan Indonesia Belanda Jay Itzes tengah ramai disorot. Pasalnya Jay Itzes dikabarkan tertarik membela timnas Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, sosok Jay Itzes dinilai bisa memberi kontribusi besar kepada timnas Indonesia. Bahkan kehadiran Jay Itzes bisa membuat Pratama Arhan makin dibutuhkan skuad asuhan Sintayong. Pasalnya Arhan dinilai bisa bekerja sama baik dengan Jay Itzes nantinya. Lemparan ke dalam Arhan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jay Itzes yang memiliki postur badan tinggi menjulang ke atas 2 meter lebih ini hingga pasti membuahkan gol ajaib. Diketahui Jay Itzes memiliki tinggi badan mencapai 2 meter lebih dengan tubuh yang sangat jangkung. Gelandang berusia 23 tahun itu takkan kesulitan menyambut bola lemparan ke dalam Arhan dan memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Diketahui lemparan ke dalam fantastis dari Pratama Arhan kerap berbuah gol. Lemparan ke dalam Arhan bahkan membuatnya jadi primadona di klubnya Tokyo Verdy. Pasalnya pemain berusia 21 tahun itu baru saja tampil ciamik dengan lemparan ke dalamnya hingga menyumbang 1 assist untuk kemenangan Tokyo Verdy. Hal itu terjadi kala Tokyo Verdy mengalahkan Tekkei Sakata Gunma dengan skor 2-1 di Emir Cup 2023 alias Piala Kaisar 2023. Jay Itzes sendiri dinilai bisa memberi dampak ke permainan timnas Indonesia jika benar dinaturalisasi karena kualitas permainannya sangat-sangat bagus. Pemain kelahiran Mierlo, Belanda 2 Juni tahun 2000 itu sudah merumput bersama sejumlah tim Eropa papan atas. Sejak kecil Itzes sudah bermain untuk 3 klub raksasa kelompok umur yakni PSV Eindhoven, VVV Venlo, dan juga Ajax Amsterdam. Kemudian dia pun memulai karir profesional dan dengan membela klub kasta kedua Liga Belanda yakni FC Eindhoven. Kini Jay Itzes pun membela klub kasta tertinggi Liga Belanda yakni Go Ahead Eagles. Dia sudah bergabung ke klub itu sejak Juli 2020. Jika Itzes pun menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles, kontraknya akan habis di akhir musim ini. Dengan segudang pengalamannya, sosok Jay Itzes dinilai bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia sendiri memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Rafael Struijk jadi pemain timnas Indonesia yang paling diburu cewek-cewek glowing Indonesia. Ya, Rafael Struijk jadi sorotan kala menjalani pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday. Dia mencuri perhatian para cewek-cewek glowing tanah air. Para pemain timnas Indonesia sudah mulai menjalani TC di Surabaya, Jawa Timur jelang menghadapi timnas Palestina dan Argentina pada pertengahan bulan ini. Dalam TC ini pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil total 26 pemain. Di antara pemain panggilan Sintayong itu ada sejumlah pemain naturalisasi, 2 pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun turut dipanggil. Kehadiran 2 pesepak bola muda itu pun tampak mendapat perhatian besar. Mereka mencuri perhatian para fans skuad Garuda yang datang ke tempat digelarnya TC itu untuk melihat pemain idolanya. Perhatian besar yang didapat Rafael Struijk itu terlihat dalam unggahan di akun TikTok. Dalam sebuah video singkat yang diunggah itu, sejumlah fans terlihat langsung mendekati Rafael demi berfoto bersama usai menjalani latihan.
Rafael Struwijk pun tampak ramah meladeni permintaan para fans untuk foto bersama. Ya subhanallah, berondong muda ini cakepnya kebangetan, tulis akun tersebut. Tidak hanya gadis-gadis glowing saja yang memuji paras dari Rafael Struwijk. Emak-emak yang punya wajah cantik jelita, glowing dan seksi pun juga turut memuji Rafael Struwijk. Ya, kini Rafael Struwijk pun tengah fokus berlatih dengan timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi, sebab sejumlah laga penting menanti timnas Indonesia ke depannya. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat di FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, ada timnas Palestina yang akan dilawan pasukan Sintayong di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2023, timnas Indonesia akan melawan juara Piala Dunia 2022, yakni tim terkuat di jagat raya Argentina. Rekan Rafael Struwijk di Eropa berniat menjadi warga negara Indonesia demi membela tim merah putih. Ya, PSSI dikabarkan tengah gencar mencari pemain keturunan grade A untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dari sekian nama yang sudah dipantau, mungkin rekan Rafael Struwijk di Ado Den Haag yakni Jordi Batman bisa menjadi target terdekat untuk dinaturalisasi. Pasalnya Jordi Wereman dengan tegas siap untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia semaksimal mungkin. Ia pun mengaku sudah memikirkan matang-matang dan merasa membela Garuda akan menjadi sebuah mimpi jadi kenyataan. Ya, saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata si jomblo Jordi Wereman itu. Kini Jordi Batman pun tinggal menunggu kabar dari PSSI. Jika PSSI menghubunginya, maka pemain kelahiran Belanda itu siap untuk menjalani serangkaian proses naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Ya, saya sekarang menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar. Saya ingin membanggakan Indonesia jika sudah berada di sana di timnas Indonesia. Saya ingin memberikan yang terbaik, lanjutnya. Sebelumnya Jordi Batman memang sudah diisukan masuk ke dalam skuad pantauan PSSI dalam Februari 2022 silam. Kala itu namanya dan Emil Audero dikaitkan akan segera dinaturalisasi. Akan tetapi nyatanya kedua pemain tersebut batal dinaturalisasi. Emil Audero memilih untuk menolak lantaran masih berusaha menembus timnas Italia yang mustahil itu. Sedangkan Jordi Batman karena pada saat itu sedang sibuk bernegosiasi dengan Ado Den Haag untuk hengkang sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas 2022. Padahal kala itu pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini sudah sempat video call dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun karena Jordi Batman sedang sibuk dengan masa depannya, ia lebih memilih fokus bersama klubnya dulu. Ya, pernah dihubungi PSSI, saya juga pernah mengobrol dengan pelatih kepala Sintayong melalui video call, sambung Jordi Batman. Namun masalahnya waktu itu saya sedang proses pindah klub lain dari Belanda. Saat itu saya terlalu sibuk mencari klub baru dan awalnya berpikiran baru fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru imbuhnya. Saat ini Jordi Batman sudah tidak sibuk lagi, karena itulah ia siap mengikuti jejak rekannya di Ado Den Haag, yakni Rafael Struwijk yang sudah lebih dulu menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat tim terkuat di bumi Indonesia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.